Apa nih? Astagfirullah. Astagfirullahaladzim. Dah tunggu jeda kejedar gedor. Astagfirullahaladzim, kamu ini berdosa banget. Tungguin ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, aku Dinda Aulia Maharani. NIM aku 13124000105. Aku berasal dari kelompok Yunus Hussein. Di sini aku akan membahas kasus yang sempat menghebohkan Indonesia beberapa bulan yang lalu. Kalian pasti tahu kan kasus tentang 271 triliun. Nah, aku akan membahas kasus ini. Korupsi adalah sebuah isu yang mengakar dalam struktur pemerintahan di banyak negara, kembali menempati pusat perhatian ketika melibatkan sumber daya alam yang sangat krusial bagi keberlangsungan lingkungan. Beberapa bulan yang lalu, Indonesia telah digemparkan dengan kasus korupsi tambang timah. Tidak hanya merugikan keuangan negara, tetapi juga berdampak besar pada lingkungan kehidupan. Perkara dugaan korupsi pengelolaan timah pada wilayah izin usaha pertambangan PT Timah dinilai merugikan sebesar 271 triliun. Praktik penambangan tanpa izin di wilayah PT Timah Tbk sangat masif sehingga menimbulkan beberapa aspek yang merugikan negara, yaitu yang pertama adalah penambangan ilegal. Penambangan ilegal atau penggalian yang dilakukan oleh masyarakat atau sebuah perusahaan tanpa memiliki izin. Penambangan ilegal berdampak pada sosial, ekologi, dan reboisasi. Dampak sosial dari penambangan ilegal yang merugikan negara adalah yang pertama adalah lingkungan hidup. Lingkungan hidup dari dampak penambangan ilegal yaitu menyebabkan erosi tanah longsor, banjir, dan kerusakan hutan. Yang kedua yaitu ada ekosistem. Dampaknya adalah pencemaran air, penggundulan hutan, dan kesuburan tanah yang buruk. Yang ketiga adalah dampak ekologi dalam penambangan ilegal. Itu adalah pencemaran tanah, gangguan flora dan fauna, dan yang ketiga adalah degradasi bentang alam. Cara menyelesaikannya melalui sistem hukum. Yang pertama adalah legal substance. Legal substance atau substansi hukum adalah hasil dari sistem hukum berupa peraturan dan keputusan yang digunakan oleh pihak yang mengatur dan yang diatur. Substansi hukum menyangkut segala aspek pengaturan hukum atau peraturan perundang-undangan, termasuk menteri hukum yang dituangkan dalam peraturan perundang-undangan. Yang kedua yaitu adalah legal struktur. Legal struktur atau struktur hukum adalah kelembagaan yang diciptakan oleh sistem hukum untuk mendukung bekerjanya sistem tersebut. Di dalamnya terdapat institusi-institusi pembuat dan penegakan hukum. Yang pertama adalah pemerintahan dan yang kedua adalah pihak polisi. Pihak pemerintah dan pihak polisi harus bisa mencegah dampak kerugian yang ditimbulkan meliputi tanah, air, dan udara. Yang ketiga ada legal kultur atau budaya hukum. Legal kultur atau budaya hukum adalah nilai-nilai dan sikap-sikap yang mempengaruhi bagaimana hukum bekerja. Budaya hukum ini merupakan tanggapan umum masyarakat terhadap gejala-gejala hukum dan kesatuan pandangan terhadap nilai-nilai dan perilaku hukum. Legal kultur berfungsi sebagai jembatan yang menghubungkan antara peraturan hukum dengan tingkah laku hukum seluruh warga masyarakat. Budaya hukum juga menentukan bagaimana hukum digunakan, hukum dihindari, dan hukum disalahgunakan.
Dalam kasus pertambangan ilegal, dugaan korupsi dalam tata niaga komoditas timah mengenai wilayah izin usaha pertambangan dan mengacu dalam Undang-Undang Pemerintah Nomor 7 Tahun 2014 Pasal 4, 5, dan 6. Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalin aku Dinda Aulia Maharani, NIM aku 13124000105. Aku berasal dari Gugus Yunus Hussein. Di sini aku akan membahas tentang kasus korupsi yang menggemparkan Indonesia beberapa bulan yang lalu, yaitu kasus korupsi PT Timah yang merugikan Indonesia sebesar 271 triliun. Kasus korupsi tersebut, korupsi adalah sebuah isu yang mengakar dalam struktur pemerintahan di banyak negara, kembali menempati pusat perhatian ketika melibatkan sumber daya alam yang Hai semua, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalin aku Dinda Aulia Maharani, NIM aku 13124. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalin aku Dinda Aulia. Ya kan aku kayak perot. Enggak lah, aku nggak pakai perot. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalin aku Dinda Aulia Maharani, NIM aku 13124000105. Aku berasal dari kelompok Yunus Hussein. Di sini akan membahas tentang korupsi yang beredar beberapa bulan yang lalu dan selalu menggemparkan Indonesia karena nilainya yang itu tidak sedikit ya teman-teman, yaitu tentang korupsi PT Timah. Korupsi adalah sebuah isu yang mengakar dalam struktur pemerintahan di banyak negara, kembali menempati pusat perhatian ketika melibatkan sumber daya alam yang sangat krusial bagi keberlangsungan kehidupan. Salah Dinda, kamu mau cerita nih. Hai semuanya, kenalin aku Dinda Aulia Maharani, NIM aku 13124000105. Aku berasal dari kelompok Yunus Hussein. Di sini aku akan membahas tentang kasus korupsi yang beberapa bulan lalu sempat menggemparkan Indonesia karena nominalnya tidak sedikit ya teman-teman, yaitu kasus korupsi PT Timah. Kita akan mulai dari kasus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semua, kenalin aku Dinda Aulia Maharani. Aku berasal dari kelompok Yunus Hussein. NIM aku 13124. Hai semua, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, aku Dinda Aulia Maharani dari Prodi Hukum Fakultas Hukum tahun 2024. Di sini aku akan membahas kasus yang beredar beberapa bulan yang lalu, yaitu kasus 271 triliun. Gak bisa ya leka membaca, Kasus ini berpacu pada Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 7 Tahun 2014 tentang kerugian lingkungan hidup akibat pencemaran atau kerusakan lingkungan hidup. Ada 3 jenis berikut.